Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada hari ini tanggal 25 ya. 25 Februari 2022 bertempat di Pondok Pesantren Darul Fikri Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalbar. Kita mengadakan ini pelatihan bagaimana kita memanfaatkan mikroorganisme yang lokal yang ada di sekitar kita untuk dikembangkan sebagai pupuk untuk pembenah tanah. Jadi tanah kita insya Allah dalam pot lebih subur. Nah ya, bahan yang kita gunakan ini tanah ini sedikit aja nanti ambil di bawah pohon yang rindang, yang subur, yang ada daun-daun gugur. Nah, ini kita ambil daun-daun yang lapuk ini insya Allah Allah ciptakan bakteri yang baik sebenarnya di sini. Ini ambil sedikit ya, yang atasnya bekas ini nih, bekas tanah, akar-akar kecil segala macam, kemudian ada bekas daunnya ini insya Allah bakteri ini banyak. Nah, untuk menghidupkan bakteri itu kita perlu karbohidrat. Boleh dari kentang direbus. Kalau ada ubi kayu boleh, ubi rambat boleh, kita gunakan sebagai karbohidrat nanti. Kemudian kita gunakan garam kasar nih seperti ini. Nah, jadi dosisnya kurang lebih, kalau seandainya kita gunakan air, ini air, pertama air dulu ya, siapkan air, kurang lebih 20 liter nih. Nah, kemudian bahan-bahannya ini kayak kentang nih, nah, diambil percak seperti ini, percak buruk, kita masukkan kentang nih. Kalau ada kentang, kalau ada ubi kayu, kemudian kita masukkan garam sekitar 2 sendok, sekitar 20 gram, sedikit aja pakai. Nah ini, karena di sinilah di garam ini Allah ciptakan banyak mineral yang ada di laut. Jadi kita manfaatkan ini. Ini pupuknya luar biasa. Kemudian tanah ini yang ada daun-daun, yang ada rumput-rumput, daun-daun keringnya, yang udah dilapukkan ini kita masukkan. Kurang lebih 2 jumput ya, sedikit ya. Bismillah. Sudah kita ikat. Nah, mudah. Kita ikat dengan tali, kemudian kita celupkan di sini. Nah, bang. Jadi mudah, dikit gini ya, hancurkan gini mudah. Nah, sampai nanti kentangnya itu bisa hancur, garamnya hancur, bakteri jamur baik, mikrobia yang ada di dalam tanah atas sumur tadi ini bisa menjadi berkembang di sini. Seperti ini. Gini aja mudah. Nah, setelah hancur ini dirasa cukup hancur tanahnya segala macam ini nanti kita letakkan di pinggir. Nah, kalau di sini baru kita ikat. Nah, ambil tutupnya. Dan kita tutup. Kita simpan di tempat yang panas seperti ini. Tempat yang kita budidaya lah di sini ya. Nah, nanti insya Allah 1 sampai 2 hari kita bisa lihat nanti. Tandanya apa, nanti ada buih banyak di sini. Nanti ini bisa kita langsung siramkan ke tanah. Kalau banyak ada tanaman seperti ini nanti diencerkan 10 kali lipat. Jadi 1 gayung kasih 10 gayung disiramkan. Insya Allah nanti bakteri-bakteri yang hidup di sini tadi ini akan menyebar di situ, di sana, membuat tanah kita lembut. Jadi akhirnya kita tidak menggunakan lagi pupuk kimia untuk di tanah, pembenah tanah segala macam ini, kita sudah menggunakan bahan-bahan alami seperti ini. Ini yang disebut Jadam Microbial Solution. Jadi membiarkan bakteri, jadi tidak repot-repot lagi kayak dulu harus di lab, harus disimpan. Biasa ya, cara koboi ya nih, cara kampung ya nih. Kita menghasilkan itu. Kemudian ambil lagi Pak Dek. Kita ingin beritahu cara membuat pupuk. Jadi pupuk terbaik tanaman itu berasal dari tanaman itu sendiri. Kayak anggur nih, pupuk terbaiknya daunnya, buahnya sebenarnya yang udah busuk segala macam tuh. Jadi kalau nanti ada sampah-sampah, ada rumput, tolong ambilkan saya rumput sedikit. Cabut-cabut ya, rumput-rumput, daun kering apa segala macam. Nah ini contoh seperti ini ya, kita masukkan seperti ini. Nah, daun anggur nih dimasukkan. Nah, itu nanti kita kasih
Karena ini ember sekitar 20 liter juga, kita kasih juga garam sekitar 2 sendok makan. Nah, masukkan Dek. Ini banyak loh. Oh, ini kasih garam ya, 2 sendok makan. Ambil lagi. Rumput daun apa. Nah, masukkan situ. Ada sabut, masuk sabut boleh. Tinggal diaduk ini aja. Nah, itu ambil sampah-sampah. Daun-daun kering apa segala macam. Kayak gini ya Pak Devi tolong. Nah, ini nih nanti nih nyabut nih. Cabut di rumput ini nih. Cabut. Kan? Tak keras ya. Nah, cabut. Seperti ini. Itu tadi bersihkan ya badannya ya. Nah, sampah-sampah kalau kita di apa? Di sini di polybag sana. Nah, ini langsung masukkan. Nah, masukkan. Nanti ambilkan saya air lagi. Terus. Nah, lagi. Nah, masukkan. Nah. Terus, jadi kita sekarang udah meninggalkan pupuk-pupuk yang kimia segala macam. Pakai ini aja. Ambil lagi. Ambilkan air Bang, beri centong tuh Bang. Kalau untuk pupuk nih, apa? Campur sabut. Ada sabut, ada berapa? Ah, nih. Mana centong, Dek? Tahu ember tak? Nah, ini nanti ini kita isi air, penuhkan air. Penuhkan air, centong. Nah, skip nanti mau jadi. Penuhkan airnya ya. Nah, ini. Ambil lagi sampah kalau ada sampah. Nah, kemudian tutup. Tutup enggak? Nah, tutupnya. Ini kita tutup. Nanti kita biarkan kurang lebih 1 pekan, 7 hari. Udah bisa digunakan. Tinggal ambil 1 centong gini. Nah, gini ya. Dicampur 10 air juga. Nah, dicampur lagi 10 air. Nanti kalau seandainya ini masih ada sisa, tinggal tambah air, masukkan lagi rumput. Jadi pabrik rumput ini tidak berhenti di sini nih. Ini jadikan indukan. Nah, jadi indukannya tuh. Nah, ya kayak gini kan. Kita penuh kan. Nah, kita penuh gini, nanti udah 7 hari udah mulai busuk ini. Nanti kita ambil satu bagian ini. Nah, dicampur 10 bagian. 5 juga boleh, enggak masalah. Boleh campur di sini ada air. Boleh disiramkan ke tanaman. Nah, ini namanya jadam liquid fertilizer namanya. Ini cara membuat pupuk yang praktis, enggak repot, enggak apa. Gunakan aja yang di sekitar kita. Nah, nanti kemudian insya Allah kedepannya nanti saya akan ajarkan bagaimana teknik agar kita tidak pakai lagi fungisida kimia. Nah, dengan menggunakan ini namanya jadam sulfur. Ini merek aja nih ya, jadam sulfur ini. Ini kita menggunakan belerang. Nah, ini belerang yang tadinya kayak begini. Ini bahan aktif yang diperbolehkan dalam dunia organik. Jadi kita menggunakan belerang. Nah, ini dimasak dengan soda api. Jadi saya tidak perlu dengan api nih, maksudnya dicampur aja soda api dan air, dia akan jadi belerangnya akan seperti ini. Ini digunakan untuk obat jamur. Nah, nanti kita ajarkan juga dengan menggunakan pupuk PSB namanya. Pupuk bakteri fotosintesis. Ini bisa digunakan juga untuk menyehatkan, menyuburkan tanaman dan untuk mengendali hama penyakit. Nah, untuk hamanya ada jadam herb solution. Inilah konsep-konsep ini kita padukan dengan Super Verde dari Venezuela, kemudian teknik jadam Korea, dan dalam kitab namanya Al-Filahah dari Andalusia, dalam kerajaan Islam yang pertama mengekspor hasil bumi atau hasil pertanian ke Eropa pada abad ke-12. Jadi mudah-mudahan ini berkah, kita bisa bertanam hanya menggunakan segenggam 2 gam tanah ataupun daun-daun disebut lip mold ini tadi ini yang ada di bawah-bawah pohon, di bawah pucuk merah, di bawah pohon bambu segala macam, silahkan diambil untuk digunakan sebagai bakteri-bakteri lokal yang baik dan tidak perlu diseleksi, biarkan aja bakteri-bakteri yang ini hidup di situ bersama tanamannya kita budidayakan. Jadi Pak Devi ini budidaya anggur yang insya Allah akan ke depan sudah mulai kita gunakan teknik ini. Ada tidak masalah, nanti buah-buah anggur ini disemprot dengan jadam sulfur, dia organik, jadi sudah direkomendasi oleh
Amerika, bahan pertanian Amerika bahwa bisa digunakan di dunia pertanian. Dan insya Allah di padi juga akan kita terapkan konsep bersalam, bertani, belajar dan bersahabat dengan alam. Jadi kita konsep kita bertani, belajar dan bersahabat dengan alam. Kita lihat di alam, pernah tidak alam melakukan seperti ini? Ini yang kita tiru. Pernah tidak alam melakukan pemupukan dengan kimia? Tidak pernah. Jadi alam menggunakan pupuk-pupuk organik dan alhamdulillah dulu juga berhasil. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kita bisa sama-sama ya, adik-adik dari pesantren Darul Fikri ya. Sama-sama kita wujudkan pertanian yang sehat. Kita mulai juga dari Kalbar. Kita mulai hal yang sederhana dulu dari tempat kita. Kita harapkan nanti anggur-anggur di sini merupakan anggur-anggur organik yang kita makannya juga ini. Memang ini akan dianggap aneh berbudidaya tanpa menggunakan kimia. Tapi walaupun dibenci oleh orang-orang, oleh mungkin yang berkepentingan di dunia ini, tapi satu orang membenci, ribuan orang petani akan mendukung insya Allah. Dan jutaan masyarakat pasti akan mendukung karena produk yang dihasilkan akan menjadi produk organik yang kita rindukan selama ini. Memakannya dengan tenang, kemudian kita juga badan insya Allah akan badan sehat, petani sehat, dan ekonomi kita juga akan sehat. Oke? Ayo bertani. Ayo bertani gitu. Ayo bertani. Ayo bertani. Ayo bertani. Ayo bertani. Petani sejahtera. Petani sejahtera. Baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita bersama dan kita dapat mewujudkan pertanian di Kalbar dan di Indonesia khususnya, bahkan di dunia, menjadi pertanian yang ramah lingkungan, organik yang benar-benar organik dengan teknik yang mudah, murah yang ingin kita harapkan. Jadi kita ingin bertani mendapat ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.